kehidupan rumah tangganya, pada akhirnya kemungkinan berselingkuh sangat. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 10 ciri-ciri istri yang sudah mati rasa. Nah, bahasa mati rasa ini dalam memaknai dalam kehidupan berumah tangga ini seperti apa? Yuk kita bahas sama-sama. Karena 10 hal ini ketika dibiarkan juga bisa tidak menutup kemungkinan pada akhirnya berujung selingkuh. Nah, sahabat, namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silakan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, kita mulai memahami sebetulnya ciri-ciri istri mati rasa ini seperti apa. Oke, yang pertama, biasanya ketika seseorang sudah merasa dirinya mati rasa, artinya tidak ada lagi perasaan terhadap pasangan. Ini kita bicara tentang mati rasa terhadap suami atau istri ya. Ini biasanya serumit apapun permasalahan yang dihadapinya, ini sudah tidak lagi pernah curhat pada pasangan atau tidak mau curhat dengan pasangan. Jadi semua hal ini berusaha ia selesaikan sendiri. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah ada beberapa hal yang tentunya harus kita pahami, bahwa apakah selama ini ia memang sudah memiliki curhatan baru yang lebih bisa menjanjikan tentang kehidupannya. Bisa jadi seperti itu, karena ini bisa mengawali atau sebab-sebab awal seseorang mati rasa. Bisa jadi memang di luar sana ada orang yang bisa memberikan solusi setiap curahan hati yang ia perdengarkan kepada seseorang misalnya, walaupun ini hanyalah sekedar prediksi ya, ketentuan dan kebenarannya tidak ada jaminan, tapi bisa jadi seperti itu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, apakah tiba-tiba pasangan Anda menjadi seorang yang pendiam, yang mungkin tadinya riang, tadinya semua hal yang terjadi di kehidupan sehari-harinya, misalnya pada saat sedang tidak bersama, begitu si suami pulang, ia sampaikan semua peristiwa, semua apa yang ada di dalam hatinya ia sampaikan. Tapi akhir-akhir ini ia menjadi seorang pendiam. Ya, ini keterbukaan adalah menjadi pokok awal ya keharmonisan kehidupan rumah tangga. Ketika sudah tidak ada lagi keterbukaan, maka hambar rasanya. Ya, kehidupan ini terasa hambar dalam kehidupan rumah tangga karena tidak ada koneksi komunikasi. Nah, ini juga bisa mengawali sebuah keretakan kecil di tengah kehidupan rumah tangga ketika tidak segera diselesaikan. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, apakah sampai berujung ya enggan atau menolak baik secara perlahan, halus maupun kasar ya untuk melakukan hubungan suami istri. Nah, ketika sudah seperti ini, sebaiknya ketika memang Anda ingin masih betul-betul mempertahankan, beri dia perhatian secara perlahan, walaupun ini belum tentu ngefek ya, tapi siapa tahu ini bisa punya pengaruh pada akhirnya si seorang pasangan ini menjadi sadar dengan apa yang telah dilakukannya ya, ketika sudah sampai ya menolak hubungan suami istri dengan pasangan. Ini adalah tentunya ketika dibiarkan, ini bisa dua-duanya berujung selingkuh ya, karena hasrat seksualitasnya tidak terpenuhi. Ini ketika sudah seperti ini, maka sulit ya keluarga ini bisa bahagia. Maka sebelum terjadi hal yang demikian itu, sebaiknya yuk kita bangun komunikasi yang baik dengan pasangan. Keterbukaan menjadi hal awal harmonis di tengah kehidupan rumah tangga setiap orang. Ini saya yakin ya. Yang keempat, ketika seorang istri atau bahkan suami ketika sudah pernah atau ketika sudah berpikir bahwa dia tidak punya niat baik sedikit pun untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya, maka ketika sudah seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan bisa jadi memang ia memilih selingkuh atau menghindar, atau bahkan ingin mengakhiri sebuah hubungan karena niat baiknya ini tidak ada. Nah, ketika sudah seperti ini, memang tentunya banyak hal yang mulai jauh berbeda dari biasanya ya. Mungkin ia lebih berani, lebih tertutup, tidak segan untuk tidak memberikan perhatian pada pasangan.
Ini pasti akan dilakukan ketika memang dia tidak ada niat baik untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya, dan ini jangan sampai terjadi. Ya. Lalu yang kelima adalah hilangnya perhatian dari pasangan. Jadi cueknya itu sudah cuek bebek, sama sekali tidak lagi peduli, sudah tidak lagi ingin ikut campur dengan apa yang ia lakukan. Jadi hidup berdua, namun pada kenyataannya memang sudah memiliki kehidupan masing-masing. Itulah simpelnya sebetulnya. Ya. Lalu kemudian yang keenam, dia mulai sering keluar sendirian, bahkan mungkin tanpa izin dengan pasangan. Ini gambaran bahwa memang sudah saat mati rasa terhadap pasangan ini sudah menguat. Ya. Lalu kemudian yang ketujuh, apakah pasangan memang mulai tidak taat dengan perintah-perintah yang diperintahkan oleh suami misalnya. Dia baik secara terang-terangan maupun secara halus mulai menolak dengan perintah-perintah yang diperintahkan oleh pasangan. Apakah ada yang seperti itu? Ini adalah bisa jadi salah satu gambaran sudah ada gejala untuk mati rasa. Ya, karena memang tentunya istri adalah taat pada pasangan, tapi tentunya juga istri yang cerdas akan selalu bisa memilih mana yang harus ditaati dan mana yang harus tidak ditaati. Karena ketika perintah-perintah itu memang bernilai tidak baik, tentunya tidak harus ditaati, tapi harus dinasehati. Ya, terhadap suami tidak ada masalah. Ketika suami ada kesalahan, istri mengingatkan, begitu pula ketika istri ada kesalahan, suami mengingatkan. Ini sudah menjadi kewajiban secara utuh terhadap pasangan, satu sama lain saling mengingatkan. Itu sudah menjadi kewajiban agar keluarga tetap terjaga harmonis. Ya. Lalu kemudian yang kedelapan, ia akan mudah marah dan mengeluh. Nah ini, mudah marah dan mengeluh. Biasanya keluhan ini adalah hal-hal kecil yang tadinya mungkin tidak dikeluhkan, namun beberapa akhir-akhir ini ya, beberapa waktu ini hal-hal kecil pun menjadi mulai terkuak, ya, dia mulai mengeluh. Nah, yang dikhawatirkan adalah ketika keluhan ini memang sampai ke pihak-pihak lain yang ingin mengambil keuntungan dari keluhan tersebut. Bisa jadi ketika misalnya kehidupan rumah tangganya sedang kurang baik, lalu kemudian curhat dengan lawan jenis, bisa jadi pada akhirnya si lawan jenis ini mengambil kesempatan atau situasi tersebut demi keuntungan dirinya. Bisa jadi seperti itu. Jadi ketika memang pasangan ingin mengeluhlah kepada Tuhan dan mengeluhlah kepada ahlinya yang profesional. Nah, ini dua hal ini ketika memang menurut saya hal yang paling baik adalah mengeluh kepada Tuhan. Kita berkeluh kesah kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bebas, dan Allah akan menutup rapat aib-aib hambanya. Ya, ini. Yang kesembilan, ini adalah tanda yang paling jelas, ya. Ketika mulai berbicara dengan pasangan, ya, suatu saat pada akhirnya dia justru membicarakan tentang kelebihan-kelebihan orang lain, ya, membicarakan tentang hal-hal yang dialami oleh orang lain. Mungkin bisa jadi hal itu adalah semata-mata untuk dijadikan bahan perbandingan. Ini sekalinya ia mau bicara, jadi kurang mengenakan juga, ya, ini. Lalu kemudian yang ke-10, yang terakhir, karena situasi yang semakin tidak menentu dan karena sudah mati rasa itu tadi, satu mati rasa, kedua tidak ada niatan, ya, untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya. Pada akhirnya kemungkinan berselingkuh sangat mungkin. Jadi peluang berselingkuh ini cukup tinggi ketika sudah seperti itu, ya. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua, dan sahabat semua bisa menjaga baik-baik keharmonisan rumah tangga sahabat semua, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.